Gereja ini dibangun tahun 1955. Saya belum ada di sini. Pada tahun 60 saya baru berada di sini, dan pada tahun 68 saya ditabiskan menjadi pendeta di Solo. Gerejanya pendeta Yap Siong E, dan itu waktu ada HL Senduk dan yang lain-lainnya, semua adalah gereja Bethel Injil Sepenuh. Tetapi pada saat itu juga terjadi suatu kericuhan antara pimpinan-pimpinan gereja Bethel Injil Sepenuh, sehingga pada saat itu terjadi suatu perpecahan. Tuhan menyelamatkan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif. Kami ambil jalan tengah dan kami menjadi gereja Isa Al-Masih. Pekerjaan Tuhan sampai dengan tahun 1998 itu tidak berhenti sampai di situ. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan sehingga kami beralih ke gereja baru. Setelah itu, karena anak kami itu sudah cukup mampu untuk mengambil alih, maka kami serahkan pada anak kami, yaitu Pendeta Samuel Hosea. Sejak sekitar 25 tahun yang lalu, memang tepatnya sulit untuk ditentukan secara pasti karena itu suatu proses. Maka kami dari GIA kemudian menjadi Gereja Allah Baik ini. Ini adalah sesuatu yang betul-betul supranatural dan bukan masalah emosional atau hal-hal yang lain dari kejasmanian manusia. Karena apa? Karena Sinode Gereja Allah Baik ini didirikan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Beberapa saat lamanya kami berdoa, dan dengan beberapa pendoa kami berkumpul mendoakan ini tanpa mereka tahu untuk apa. Kami tidak memberitahu apa-apa, cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan saja, dan tiba-tiba Tuhan beri pernyataan di situ supaya kami melangkah terus untuk pembentukan
Sinode Gereja Allah Baik. Jadi bisa dikatakan itu sekitar tahun 2000-an. Karena memang itu suatu proses. Dan ketika Allah bekerja dan kita mengikuti pimpinannya, maka tidak ada kesulitan apapun, bahkan tanpa biaya apapun. Di Sinode Gereja Allah Baik betul-betul didirikan dengan 0 rupiah, tanpa biaya apapun. Dan kemudian kita juga ingat pada awal, jadi kira-kira kurang lebih pada awal berdirinya Sinode Gereja Allah Baik tersebut, terjadi suatu peristiwa, yaitu pemboman. Tiba-tiba saja di dalam gedung ini dikirimi bom yang sempat meledak. Memang sempat membuat kaca-kaca yang ada di gedung ini pecah, tetapi tidak ada korban manusia sama sekali. Semuanya dalam keadaan aman. Mungkin ini start dari Gereja Allah Baik, mungkin ada kaitannya dengan peristiwa ini. Tapi yang kita tahu adalah bagaimana Tuhan memimpin dan bekerja secara luar biasa. Dan kalau kita berbicara mengenai KPK atau kelompok persekutuan keluarga atau sel group atau komsel yang ada di tempat ini, sebetulnya pada awalnya itu hanya 8 kelompok yang ada, sekitar tahun 70 sekian. Tetapi kemudian sel group atau KPK ini Tuhan buat berkembang secara luar biasa. Sampai sekarang sudah mencapai sekitar 60-an kelompok. Nah, puji nama Tuhan. Jadi Gereja Allah Baik ini betul-betul adalah sentuhan tangan Tuhan sendiri. Bukan karya manusia. Itulah sebabnya kita betul-betul hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena ketika Tuhan diberi kesempatan berkarya, maka Dia akan bekerja secara luar biasa. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan terus memperluas pekerjaannya, berkenan memakai Gereja Allah Baik, bukan hanya di kota Mojokerto, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sampai hari ini kurang lebih ada 120 sampai 130 cabang Gereja Allah Baik yang ada. Semua bukan karena kekuatan manusia, semua bukan karena hasil usaha manusia, tapi semua karena karya Roh Kudus. Gereja Allah Baik ini adalah family church, artinya gereja yang diisi oleh keluarga besar, yang dari kakek neneknya, kepada anaknya, kepada cucunya, setia beribadah di tempat ini. Orang-orang yang setia dari masa mudanya sampai hari ini tetap beribadah, tetap cinta Tuhan Yesus, bahkan melayani Tuhan. Itu semua karena mereka menyaksikan bahwa Tuhan sudah setia dalam hidup mereka. Saya yakin kalau kita tarik mundur sampai kurang lebih 70 tahun yang lalu, hampir tidak terhitung jumlah jiwa yang sudah dimenangkan, bukan untuk kemuliaan organisasi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan.
ribuan atau mungkin puluhan ribu jiwa yang dibaptis di tempat ini, semua membuktikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita semua. Semua yang saudara sudah dengarkan, biarlah ini bukan hanya menjadi sekedar history of Gereja Allah Baik. Hanya seolah-olah seperti sejarah bagaimana kita bekerja keras dan melakukan apapun. Tetapi let this be history of Gereja Allah Baik Mojokerto. Biar sejarahnya Tuhan, ceritanya Tuhan akan terus terbuka di dalam pasal-pasal yang berikutnya di Gereja Allah Baik Mojokerto.